cerita, cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Ya, selamat berjumpa kembali dengan kami TVRI Sumatera Utara. Permisa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai, tentu kami tetap setia menanti Anda dan kami setia menemani Anda dalam program-program TVRI Sumatera Utara. Salah satu programnya kami bungkus dalam bingkai Markombur. Tema kita hari ini adalah melindungi konsumen dari produk kadaluarsa. Ini luar biasa. Memang di dalam event tertentu, pada saat-saat hari-hari besar, pada saat kapanpun yang namanya produk kadaluarsa harus kita antisipasi dimanapun kita berada. Tentu saya tidak sendiri, tapi sebelum saya sebutkan rekan saya mengajak juga pemirsa di rumah untuk melakukan dialog interaktif dengan kita dalam satu telepon interaktif ke 0811 6100 386. Jadi sekali lagi 0811 6100 386. Jangan lupa yo, yang jelasnya. Kenari batang kenari, kenari tetak si batang kerakas. Saya tidak sendiri, saya ditemani seorang perempuan sudahlah pandai, begitu pula cerdas. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Azifa Zarianis atau Gigi. Ini dia. Moder dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa menyapa kembali para pemirsa di rumah, tentunya menemani Bang Munir hari ini ya di Markombur. Yang topik menariknya tadi sudah dispilkan oleh Bang Munir juga terkait dengan melindungi konsumen dari produk kadaluarsa. Dan mengingat hal ini bahwa memang kita sudah melihat bahwa di era globalisasi saat ini pasar internasional itu bebas berkembang di mana saja. Dan dengan adanya pasar yang berkembang saat ini juga menjadikan kita harus bersaing terhadap produk-produk terkait dengan mutu dari produk itu sendiri. Tapi kita juga harus mengingat kembali bahwa memang masih banyak sekali yang mungkin di luar sana masih minim terkait dengan pengetahuan terhadap produk yang dikonsumsinya. Mungkin ya kalau ngomongin produsen ya pasti dia tahu ya kapan untuk menjual produknya dan kapan mungkin batasan-batasannya. Tapi belum tentu para konsumen ini bisa lebih paham terkait dengan hal ini. Makanya kita harus membahas ini Bang Munir dan juga membahas terkait apakah memang ada perlindungan terhadap konsumen terhadap kasus dari produk kadaluarsa ini. Dan tentunya Bang Munir dan juga pemirsa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami ya, tentu kami sudah hadirkan narasumber yang bisa menjawab dan bisa memfasilitasi kita dan sharing-sharing nantinya selama 1 jam di Markombur yang tadi juga Bang Munir sudah mengajak para pemirsa di rumah untuk bergabung. Silahkan nanti bertanya dalam diskusi ini. Dan langsung saja Bang Munir untuk perkenalkan siapakah narasumber kita pada hari ini Bang Munir. Ya, narasumber kita tak lain tak bukan adalah Sekretaris LAPK Sumatera Utara, yaitu Abang Da Padian Adi S. Siregar. Selamat datang Abang Da. Selamat sore Bang Munir. Iya, alhamdulillah. Ini luar biasa ini hari. Kalau belati katakan berarti tetap si batang gulama. Memang kalau udah pakai celana hitam baju putih tambah handsome, tambah pula mempesona kata. Satu lagi hadir bersama kita Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Sumatera Utara SDM Sumatera Utara, yaitu Bapak Sujatmiko. Ini luar biasa. Bapak kita ini sehari-harinya luar biasa. Artinya rolling terus, artinya memantau, ya? Mobile terus, cek dari pasar satu ke pasar satu, pasar satu ke pasar satu. Jangan sampai kebobolan katanya ini dia. Betul, termasuk masalah harga, produk-produk daluarsa. Jadi ini luar biasa, hari ini begitu kita bergembira. Tak ubah di Markombur, kita berbicara apa aja boleh, kita kupas apa aja boleh. Semuanya tentu untuk mencapai satu klimaks, yaitu solusi. Jadi apa yang ada di undang-undang kita keluarkan, kita akan selesaikan, minimal kita punya jalan keluar. Kan gitu, tak ada. Kalau kata orang bilang tak ada masalah yang tidak selesai. Semuanya bisa diselesaikan selama kita
boleh dengan hati yang jernih. Oke. Iya. Silakan, kali ini kita tanya siapa duluan nih Kak Gigi. Kayaknya kita tanya ke Pak Miko terlebih dahulu ya. Artinya sama-sama kita menyapa pemirsa di Iya, rumah ya. Gimana betul. Pak Sujat Miko, ini luar biasa ini. Assalamualaikum, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idul Fitri ini dengan hati yang gembira. Alhamdulillah. Begitu juga Bang Pandia. Amin ya rabbal. Silakan Gigi ya. Ini Baik, dia kita langsung suaranya tanyakan dia. kepada Pak Miko mungkin terkait dengan bagaimana sih ketentuan-ketentuan, kan banyak sekali nih produk kadaluarsa, ada juga saya sudah sempat diskusi dengan Bang Adi terkait dengan best before dan lain-lain sebagainya yang memang ada ketentuan-ketentuan tersendiri ini dalam produk-produk yang diperjualbelikan. Nah, untuk ketentuan menentukan kapan itu kadaluarsa itu seperti apa sih Pak Miko? Silakan Pak Miko. Ya, terima kasih Mbak Gigi, Bang Munir. Untuk produk yang kadaluarsa memang tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Produk-produk apa saja itu yang dinyatakan kadaluarsa adalah produk yang sudah tidak sesuai lagi dengan name tag ataupun nameplate yang ada di endorse di produk itu. Ya, contohnya makanan, minuman, ya apakah minuman dalam botol kaca atau botol plastik, itu ada di endorse expirednya, tanggal expired. Termasuk juga di kotak, ya kemasan kotak. Jadi makanan minuman yang dikemas itu semua wajib ada expirednya. Di situ konsumen harus jeli melihat batas waktu atau tanggal yang ditetapkan di kemasan tersebut. Ya, misalnya ini tanggal berapa, Bang Munir? Ya, tanggal 20, tanggal 1. Tanggal 1. Ya. Nah, tanggal 1 April tahun 2024 batas expired. Jadi artinya besok sudah tidak berlaku lagi nih, sudah masuk expirednya. Nah, kapan masa berlaku expired ini mulai ditetapkan? Tadi tanggalnya seperti yang kita sampaikan. Nah, sebelumnya untuk selanjutnya diperpanjang, ya. Kapan diperpanjang? Ya, sebelum habis masa expired dari produk ini 6 bulan itu sudah bisa dimajukan untuk perpanjangan daripada expired. Nah, apa perlakuan kita terhadap produk-produk yang expired ini? Kewajiban produsen untuk menarik produknya agar tidak dibeli ataupun dikonsumsi oleh konsumen. Nah, ini kami juga pemerintah daerah turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi begitu kita lihat ada produk yang tidak ataupun melebihi tanggal kadaluarsanya, pertama langkah-langkah kita menyurati kepada produsen yang memproduksi produk tersebut. Apakah industri kecil, industri menengah, ya atau maupun industri besar yang melakukan mengendorse tanggal expired tersebut. Jadi begitu kita dapat informasi itu, kita sampaikan secara lisan, lalu secara tertulis. Nah, apabila juga tidak diindahkan, kita akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu pembekuan perizinannya sampai kepada pencabutan izin. Nah, itu. Ini luar biasa, artinya ternyata tidak sesederhana itu untuk mendapatkan izin, dan tidak sesederhana itu juga kalau kita menabraknya ya. Artinya semuanya punya sanksi yang jelas. Tentu di dalam kapasitas ini kita berharap kepada pemerintah, kepada masyarakat, khususnya produsen,
Jangan sampai ada masalah-masalah yang bersifat daluarsa atau hal-hal lain yang dapat merugikan konsumen kita bersama. Artinya konsumen itu adalah merupakan satu hal lumbung padi daripada produsen, semoga menjadi bagian yang tidak terlepaskan. Mari kita lindungi konsumen kita bersama-sama ya. Nah itu dia. Betul Bang Munir. Nah kalau ngomongin soal pengawasan tadi mungkin kita sebelum beralih ke Bang Padian ya, terkait dengan pengawasan seperti apa nih Pak untuk monitoringnya? Apakah memang berjalan setiap minggunya atau seperti apa? Memang sidak kepada pasar-pasar ataupun supermarket yang ada di Sumatera Utara sendiri Pak Miko? Ya, tentunya kita dalam hal pengawasan, kita tentukan dulu kemana yang harus kita awasi, ya, apa produk apa ya. Jadi yang perlu untuk perlindungan konsumen ini kan terhadap 4 hal ya. Pertama kesehatannya, produk-produk yang terkait kepada kesehatan, sehat nggak orang yang mengkonsumsi produk itu. Nah ini kita awasi. Lalu keamanan, ya. Seperti helm misalnya ya, itu kan keamanan untuk pengendara sepeda motor ya, itu juga termasuk kita awasi untuk keamanan. Lalu juga terkait dengan keamanan, ya keamanan sudah tadi ya, kesehatan, keselamatan, ya keselamatan termasuk ya, bagaimana kita melihat standar ukuran daripada keselamatan itu. Ya contohnya speedometer, ya udah dikalibrasi belum ini, ya. Nah, lalu ya terhadap produk makanan minum juga, ini mengandung zat berbahaya apa tidak, ya. Nah, jadi kita udah segmentasi produk-produk yang harus kita awasi. Nah, frekuensinya, jadi setiap bulan kita ada kegiatan pengawasan. Jadi tidak bisa kita lepaskan begitu saja, ya. Terutama ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri. 1 minggu ini kita konsen pengawasan terus ini, baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Ya terhadap apa? K3L tadi harus benar-benar kita yakinkan produk yang ada di Sumatera Utara terbebas daripada keselamatan, kesehatan, keamanan, dan tercemar daripada lingkungan. Nah ini untuk yang kita lakukan dari Dinas Perindak SDM. Baik, terima kasih Pak Miko. Ini luar biasa, kenapa? Betul, ya. Bang Padian udah mulai ngegas saya nih, oh bisa ya. Bang Padian, awak mau tanya ini Bang Padian. Ini satu hal, tadi kan udah dijelaskan demikian panjang lebar. LAPK Sumatera Utara, apakah udah ada pengaduan atas kasus katakanlah kadaluarsa ini atau gimana, katakanlah yang sifatnya dapat merugikan konsumen atas satu produksi dari satu produsen. Ini dia perlu kita tahu nih. Ya Bang Munir, terkait dengan barang daluarsa atau kadaluarsa ini tentu memang kalau pada konteks Ramadan ini belum ada Bang Munir. Iya. Karena memang ini erat kaitannya nanti konsumsinya biasanya tidak seketika pada saat itu. Iya. Paling tidak beberapa hari atau beberapa minggu. Terkhusus misalnya terkait dengan Ramadan ini, Ramadan atau jelang Lebaran ini Bang Munir, berbeda memang perlakuannya terkait dengan tanggal daluarsa ini dibandingkan pada masa-masa hari-hari biasa. Kenapa? Walaupun sebenarnya produk makanan, minuman itu tanggal daluarsanya misalnya per hari ini 1 April misalnya, tidak boleh dikonsumsi. Kalau hari biasa iya, tanggal 31, tanggal 30 Maret masih bisa kita beli atau kita konsumsi, atau artinya di retail itu masih bisa dijual. Karena memang biasanya itu dipergunakan untuk untuk jangka waktu yang lebih singkat. Misalnya belanja mingguan begitu ya, maka akan dikonsumsi dalam jangka seminggu. Tapi memang jelang Lebaran ini itu harusnya dipastikan minimal sebulan sebelum tanggal daluarsa harus sudah ditarik dari peredaran. Kenapa harus ditarik dari peredaran Bang Munir? Karena secara tradisi dan hampir bisa dipastikan masyarakat kita ini kan membeli produk membeli produk itu, atau misalnya kaitannya
ya produk makan dan minuman Iya, itu, betul. dia akan mengkonsumsinya pada saat Lebaran. Dia membelinya sekarang, dia akan konsumsi pada saat Lebaran. Misalnya seperti minuman sarang burung ataukah sirup begitu ya. Dia akan gunakan itu pada masa-masa Lebaran itu. Atau setidaknya bagi beberapa masyarakat yang mudik, dia konsumsinya setelah pulang dari kampung baru kemudian dikonsumsi. Erat kaitannya tadi misalnya parcel. Jadi memang pengaduan itu pada konteks sekarang belum ada, Bang Munir. Di satu sisi memang literasi konsumen kita yang sudah sedemikian baik. Karena memang dia melihat tanggal daluarsa, tapi kadang-kadang pelaku usaha ini sering ini memunculkan di apa Bang? Misalnya di momen-momen Ramadan ini baru dikeluarkan. Betul. Di hari biasa kemarin misalnya di stok. Artinya kan barang-barang yang mendekati tanggal daluarsa yang duluan yang akan dikeluarkan. Dan biasanya ada juga hal-hal lain misalnya dikemas dalam bentuk yang lebih tertutup, apakah parcel atau paket, Bang Munir. Saya kira memang pengaduan itu makin hari atau semakin tiap tahun memang trennya menurun, Bang Munir. Tapi tetap saja ditemukan seperti yang terjadi di Tanjung Morawa itu, di retail modern itu ditemukan oleh BPOM sudah mendekati tanggal daluarsa, gitu Bang Munir. Ini luar biasa. Memang tingkat volumenya menurun, tapi kasusnya tetap ada. Tetap ada. Gitu, ya. Jadi intinya pada kapasitas ini, yang jelasnya apapun itu bagaimanapun, sebagai konsumen kita harus teliti agar kita dapat menyelesaikan masalah. Kalaupun ada, cuma satu persoalannya, tak perlukan debat, kembalikan kepada penjualnya. Kita cari barang yang lain, itu paling indah. Tapi kalau memang mau berlanjut, silakan ingatkan ini bisa dapat sanksi yang lebih berat, kan begitu. Betul, Bang. Baiklah, yang jelasnya Bapak Ibu pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami senangi dan kami sayangi, tetap kita bersama dalam satu tajuk Bang Markombur, tapi sabar dulu. Yang jelasnya tetap batang nih para-para, jangan Cakep. ditangkap burung gelatik. Cakep. Elok kita banyak bicara, tapi sebelum panjang kita berbicara, elok kita dengarkan lagu dan musik dulu. Ya, silakan adik. Silakan. Ya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara. Kalau kata orang Delhi bilang, terasi batang terasi, jangan dimakan pakai ikan teri. Cakep. Kalau kita mau acara yang sifatnya edukasi, cakep. jangan pindahkan channel TVRI. Ini dia Cakep. luar biasa. Mantap. Artinya kan tetap kita pada tajuk kita melindungi konsumen dari produk kadaluarsa. Banyak hal. Ya. Tapi yang jelasnya fokus kita kepada daluarsa, artinya produk yang udah kadaluarsa. Betul, Jadi Bang Bude. satu hal yang paling indah kalau kita mengadakan sesuatu tanpa ada bencana, tanpa ada masalah, tanpa ada problem. Ya mungkin suka tidak suka, senang tidak senang. Persoalan daluarsa adalah persoalan makan yang tidak layak konsumsi. Apakah makanan atau biasa ini yang lebih kental terhadap produk-produk makanan, kan begitu. Jadi awak ndak tanya ini kepada Bang Pandian ini. Aku bilang aja bahasa Medan kan, awak ndak tanya ini ya kan. Bang Pandian, yang jelasnya Bang Pandian tadi mengatakan, apakah ada kasus? Kasus tetap ada, tapi volumenya tidak terlalu gede. Ya. Dan kasus itu akan terjadi pada saat setelah berjalan. Kan ya, udah dibeli konsumen tanpa dia sadari, begitu tak dipergunakannya 2 minggu kemudian baru dia tahu ini daluarsa. Ini bagaimana penyelesaiannya? Nah ini artinya cara penyelesaiannya gitu. Pertama kan Bang Munir, kita berangkat dari dari pelanggarannya dulu. Bahwa ternyata produk daluarsa ini, pengaturan tanggal kadaluarsa ini kan diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Betul. Pasal 8. Betul. Artinya setiap pelaku usaha itu dilarang memperdagangkan atau memproduksi produk, dalam Iya. hal ini kita makanan dan minuman atau misalnya kosmetik lah ya, bahwa yang tidak mencantumkan tanggal daluarsa itu dulu Bang. Ya. Oh yang Dia tidak harus juga mencantumkan. wajib mencantumkan tanggal daluarsa, tanggal kadaluarsa dalam produknya. Itu perintahnya. Jadi ketika dia tidak mencantumkan maka dia diberi sanksi.
Kemudian tadi yang Bang Munir tanya tadi, ketika misalnya udah dicantumkan tanggal daluarsanya, kemudian Masih. pada peredarannya itu habis tanggal daluarsanya, atau misalnya produk yang dikonsumsi oleh konsumen ini produk kadaluarsa, maka sesungguhnya dapat diberikan sanksi, dan yang paling pertama itu konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usahanya, dapat dia meminta ganti rugi kepada pelaku usahanya. Tapi Bang Munir, sesungguhnya produk-produk kadaluarsa ini pertanggungjawabannya bukan para produsen itu sebenarnya, tapi pada retail-retail itu, retail-retail, pedagang-pedagang itu. Kemudian itu minta ganti rugi. Kalau juga tidak diberikan ganti rugi oleh pelaku usaha, apakah ganti rugi ini kan ada dua setidaknya kan dalam konteks kasus ini Bang Munir, penggantian barang dan pengembalian uang. Kemudian pelaku usahanya retail ini nggak mau balikkan tuh, maka dapat diadukan ke lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Kalau di Sumatera Utara ini ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Maka itulah dia kemudian langkah-langkah yang ditetapkan. Tapi persoalannya sekarang sudah meningkat. Kalau tadi seperti yang dibilang Pak Miko tadi bahwa dia ngajukan izin dan segala macam, ini persoalannya kadang-kadang ada yang nakal Bang, di rebranding lagi dia. Ditutupi dia tanggal daluarsa yang ditutup ini, dibuat lagi tanggal daluarsa yang baru. Itu tentu pada konteks pelanggaran pidana, itu urusan lain lagi lah pada konteks penegakan hukum pidana. Tapi kalau dalam hubungan keperdataannya, maka pelanggaran pasal 8 tadi dan kemudian produk yang dijual itu adalah produk kadaluarsa, maka dapat diminta ganti rugi dan dituntut ke BPSK kalau kemudian pelaku usahanya tidak beritikat baik menggantinya. Begitu Bang. Baik. Nah, kalau untuk e-commerce sendiri apakah ini diterapkan atau bagaimana nih Bang Padian? Ya, bahwa kalau e-commerce kan tetap payung hukumnya, basic hukumnya itu tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Cuma kalau e-commerce ini kan ada peraturan Menteri Perdagangan, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik. Maka akan ada dua pasal nih yang kemudian akan dilanggar. Karena sesungguhnya persoalan kewajiban mencantumkan informasi, kewajiban juga untuk menyatakan informasi itu benar, jujur, dan jelas, itu sesungguhnya ada pengaturannya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sesungguhnya apakah dia cara penjualannya konvensional melalui retail modern atau juga melalui lapak atau e-commerce, maka sungguhnya sanksinya sama saja Mbak Gigi. Jadi e-commerce itu kan hanya perantara saja. Jadi kemudian pelanggaran di e-commerce kalau misalnya transaksinya saja kan, kalau produknya tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mbak Gigi. Baik, terima kasih. Dia luar biasanya. Jadi yang jelasnya baik secara komersial di IT maupun di produk-produk lain, apalagi yang sifatnya iklan, seharusnya tanggal daluarsa tetap harus dibuatkan sehingga masyarakat tahu ya. Kadang-kadang lupa loh. Nah, kita banyak sekali mungkin hilaf ya Pak Munir. Nah, ini kita tanya lagi kepada Pak Sujatmiko, ini luar biasa, mulai agak tajam nih. Ini kan dalam rangkaian hari besar Islam. Hari besar Islam, artinya Hari Raya Idul Fitri. Dengan kata lain, selain higienis, makannya tidak daluarsa, kemudian halal ya toibah. Kan itu judulnya ya. Kadang-kadang di dalam kapasitas ini Pak, ada gesekan, ada benturan dalam menentukan kapasitas halal. Kenapa? Kadang-kadang banyak retail juga yang tidak mencantumkan atau menjual produk-produk yang berlogokan halal. Nah, ini gimana kita tanya. Karena sampai sekarang ini rumusannya, kalau menurut saya dapat informasi, belum dapat dituntaskan 100%. Nah, itu dia. Karena masih adanya tarik ulur. Ini gimana ini Pak? Seperti apa Pak? Ya, Bang Munir, kalau kita bicara halal, ya tentunya tidak semua ya produk tuh harus dihalalkan. Betul. Tetapi terhadap kewajiban halal sudah ditentukan oleh ya Kementerian Agama lah dalam hal ini ya. Untuk apa ya? Untuk melindungi segmen pasar untuk halal ini kan tentunya penduduk Muslim ya, yang beragama Muslim. Ya. Bagaimana perlindungan terhadap produk halal ini? Ya tentunya harus mempunyai sertifikat halal.
Nah, untuk mendapatkan sertifikat halal ini ada tata caranya, ya. Jadi nanti semua itu sudah ada ketentuan untuk mendapatkan sertifikat halal, mulai dari tahapan permohonan, Betul. ya, pengujian sampling, ya, bahan baku, proses produksi, itu semua dilihat teknisnya. Apakah memang benar ini produk ini halal atau ada kandungan-kandungan yang tidak halal. Nah, begitu ada kandungan yang tidak halal, tentunya sertifikat halal tidak akan diberikan. Ya. Nah, bagaimana terhadap produk-produk yang abu-abu ini? Ya, ada banyak produk abu-abu, Betul. ya. Nah, ini kita serahkan kepada BPJPH, ya, Badan untuk Penilai Halal. Apakah itu diterbitkan juga halalnya atau tidak? Nah, kita kan harus berpedoman juga kepada pemerintah. Kalau pemerintah udah menetapkan ini halal, ya kita lihat. Makanya konsumen harus cerdas melihat semua label-label itu, ya, yang di kemasan itu ada nggak produk halalnya. Kalau nggak ada, jangan dikonsumsi. Iya. Ya, apalagi kita dalam menghadapi Ramadan ini, dalam hal puasa, tiba-tiba kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang tak punya label halal, ya. Nah, ini kita akan melihat sampai sebatas mana ini kewajiban halalnya terhadap produk ini. Nah, bagi kita pemerintah daerah itu sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ada beberapa produk yang diwajibkan halal, ya, ada ribuan juga itu, ya. Nah, ada juga yang tidak diwajibkan halalnya. Nah, jadi konsumen semua melihat ya, label ataupun kemasan, ya, apakah kemasan itu di kotak, ya, di karton ataupun di plastik, ya, atau di botol, itu harus di stempel produk halal. Nah, kadang-kadang ya itu nanti BPSK lah ataupun yang punya peranan untuk menyelidiki ini halal katanya, tapi benar nggak dia punya sertifikat halal? Kadang-kadang hanya ditempel-tempel aja nih produk halal, ya. Nah, jadi itulah yang perlu kita tadi kerjasama dengan Kementerian Agama. Ada daftar list yang sudah produknya wajib halal. Nah, inilah konsumen harus tahu itu. Ya. Ya. Baik. Jadi yang jelasnya kita harapkan juga kepada konsumen, satu ingatan yang sederhana, khususnya kepada masyarakat Muslim yang akan melaksanakan Idul Fitri, hari raya besar Islam lainnya. Kalau tidak membeli produk, dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tanggal daluarsa. Kedua adalah label halal. Sama pentingnya dua-dua untuk mengamankan di kita dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, ini luar biasa. Betul sekali Bang Munir. Nah, kalau tadi mungkin kita sudah berbicara terkait dengan monitoring dari pemerintah terhadap produk-produknya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Miko, masih kepada Pak Miko, terkait bagaimana sih Pak untuk perlindungan terhadap konsumen dari pemerintah sendiri? Apakah ikut mengawal atau mungkin ikut memfasilitasi atau seperti apa nih yang dilakukan pemerintah Pak? Ya, jadi pemerintah, kami sudah membuat program pelatihan kepada industri kecil menengah untuk pelatihan halal, ya, bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi juga, UKM-nya itu ada program mereka untuk mensertifikatkan 1000 UKM halal. Ya, Jadi ini sudah terlaksana, ya, kemarin baru-baru ini. Nah, jadi kita harapkan dari para UKM ini, produsen ini, begitu dia sudah mendapatkan produk halal, jangan lagi tidak di endorse ataupun tidak di
labelkan di dalam kemasannya, ya. Nanti konsumen merasa ragu deh terhadap produk ini apakah halal atau tidak. Apalagi tidak diterakan komposisi daripada produk tersebut, ya. Apa komposisinya, kandungannya apa, ya. Dan selanjutnya memang banyak sih untuk makanan dan minuman ini ya yang harus diperhatikan. Selain tadi bicara kita masalah expired, halal, juga izin edarnya itu harus juga dilihat lagi. Apakah ini makanan dalam, apakah makanan luar, ya. Ini juga harus diperhatikan untuk konsumen cerdas. Kita mengharapkan konsumen kita Sumatera Utara cerdas semua, Bang Munir. Ya, alhamdulillah. Begitulah harapan pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah seluruh Republik Indonesia, ya, pemerintah Republik Indonesia. Nggak ada lain. Masyarakatnya selamat, aman, juga harus cerdas. Cerdas. Jangan bertele-tele, cerdas kita dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Tapi yang jelasnya kalau dilepas batang dilepas, jangan dilepas batang kenari. Cakep. Yang jelasnya walaupun kata orang cerdas, dalam membahas cerdas nanti, elok kita dengarkan dulu satu lagu dalam musik kenari. Silakan Adinda. Habis Ya, pulak. pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun kita berada, yang jelas kita masih dalam satu bingkai Markombur dalam tema melindungi konsumen dari produk-produk kadaluarsa. Saya dengan Gigi mencoba untuk mengupas ini secara gamblang, ya. Betul, Artinya untuk menciptakan permasalahan-permasalahan dan juga menyelesaikan masalah yang timbul menjadi permasalahan. Kita selesaikan secara bijak dan arif, tentu berdasarkan kapasitas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini gimana Ji, ya kan? Ini dia sedap nih. Benar Bang Munir, karena memang luar biasa. mungkin kadang-kadang kita suka nggak lihat kali ya. Iya. Untuk beli produk kayak asal ngambil aja. Tapi ini gimana nih, saya mau tanya kepada Bang Adi nih terkait dengan bagaimana jika dalam satu kondisi produsen ataupun yang pelaku usahanya itu tidak bertanggung jawab terhadap peredaran yang memang menjadikan produk itu kadaluarsa. Apakah ada dasar hukum yang memang harus memberikan mereka sanksi untuk bertanggung jawab terhadap hal itu, Bang? Bahwa tadi seperti penyampaian di awal bahwa sanksinya ada. Yang pertama ketika konsumennya minta ganti rugi, dua ganti rugi itu yang kemudian diminta. Tapi kemudian ada sanksi lain yang kemudian dikenakan apabila produk yang dijual ini daluarsa atau misalnya sudah expired. Yang pertama ada ketentuan kalau sanksi pidananya di pasal 62 itu jelas ada sanksi pidananya itu. Dan juga denda apabila misalnya pelaku usaha secara berulang kali atau juga pada saat itu baru kasus pertama misalnya melakukan pelanggaran ini. Tentu di samping kasus itu tadi Pak Miko sudah menyampaikan setidaknya dua hal yang mungkin dapat dilakukan. Dan ini berada pada instansi pemerintah. Yang pertama adalah penarikan barang ini, penarikan barang. Yang kedua adalah penutupan penghentian sementara operasinya. Ya kan? Kalau izin ini kan tentu sesuai dengan kewenangan. Kalau tadi misalnya retail-retail yang berada di Medan, ya maka mungkin barangkali kalau kewenangannya di pemerintah kota, ya maka izin yang mencabut adalah pemerintah kota. Kalau izinnya berada di kementerian atau di dinas perdagangan provinsi atau di pemerintah provinsi, maka itulah yang kemudian memberikan sanksi. Tentu sanksi ini, sanksinya adalah berjenjang. Ketika konsumen sudah dirugikan, maka tadi dapat melalui BPSK atau pengadilan. Tapi kemudian ketika ini masif, dalam konteks tertentu mengakibatkan misalnya keracunan, atau mengakibatkan keracunan atau hal-hal lain yang menimbulkan keresahan di masyarakat, maka dapat dilompati pada dua sanksi itu tadi, yaitu sanksi pidana dan sanksi penarikan barang yang ada dan penutupan sementara gitu, Mas. Baik, artinya memang harus ada tanggung jawab juga dari para pelaku ya untuk bertanggung jawab terhadap produk yang memang dikelolanya ya, Bang Padi. Yang jelasnya kita berusaha atau membuka retail atau buka toko tidak sembarangan buka. Iya, Ada rasa tanggung jawab moral di situ untuk tetap memperhatikan produk-produk yang kita jual, kan begitu.
Apalagi nih. Ya, kepada masyarakat juga kami ingatkan untuk cerdas ya. Mungkin Bapak Ibu dalam berbelanja, apalagi pada retail, dalam outlet ya, katakanlah tuku-tuku dengan label-label yang lagi wah-wah sekarang ini, kita jumpai ada makanan yang tidak berlabel halal, nggak usah dibeli, lebih bagus, kan gitu kan? Betul. Jangan kita pertentangkan. Tapi Karena begini Bang Munir, iya. sebagai tambahan bahwa setelah per Januari 2024 tidak ada lagi hanya 2 jenis produk. Iya. Yang pertama produk halal Dan atau produk tidak halal. Tidak halal, ya. Karena berdasarkan Undang-Undang JPH itu adalah semua produk yang secara produksi dan dinyatakan halal itu harus memiliki sertifikat halal. Iya. Ya kan? Kalau kemudian belum memiliki sertifikat halal, maka dengan sukarelawan pelaku usaha misalnya retail itu atau juga misalnya tadi produksi-produksi makanan cepat saji harus mencantumkan tidak halal. Gitu ya. Itu Memang dia. tidak haram Bang, Iya, tapi tidak halal. tidak halal. Karena itu, maka juga erat kaitannya juga dengan sanksi. Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga di pasal 8 itu juga dia Bang. Betul. Jadi informasinya itu setiap produk itu apabila dicantumkan informasinya maka berproduksi halal lah. Jadi Bang Munir sebagai tambahan, dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu halalan toiban Bang. Tidak lagi halal, tapi sudah toiban. Artinya kasus yang di ring road itu sebenarnya sudah melanggar Undang-Undang JPH itu. Karena toibannya nggak dapat. Iya, betul. Pemisahan antara produk yang halal dengan produk yang tidak halal Bang Munir gitu. Jadi yang dimaksud halal ya toiban itu sudah halal sehat pula, kan begitu istilah itu dia. Demikianlah. Jadi pemirsa di rumah, sekali lagi kami ingatkan, kalau ada sesuatu, mana tahu menemui. Karena sesuai ketentuan udah harus ada 2 merek, artinya halal dan tidak halal. Tapi mana tahu ada juga yang belum mencantumkan, gak usah dibelilah barangnya ya. Lebih bagus kita mengamankan diri kan gitu. Jangan nanti hati kita was-was, ragu-ragu dalam agama pun ya khususnya muslim. Kalau sesuatu yang akan kita konsumsi kita ragu, jangan lakukan, jangan konsumsi. Artinya tidak mendapat manfaat yang baik nanti bagi kita, itu dia. Tentu dalam kapasitas ini kita ingin juga tanya kepada Bapak kita, Bapak Sijat Niko, di dalam kapasitas untuk mengantisipasi ini semua, tentu kan tidak kerja sederhana Pak. Adanya perlu kerja tim yang kuat, yang utuh sehingga dapat menjangkau sampai kepada retail-retail di tengah pelosok. Katakanlah pemerintah kabupaten kota yang melakukannya, mungkin provinsinya sampai batas ibu kota kabupaten ya. Tapi intinya kalau untuk ke pelosoknya itu kan kabupaten kota yang bertanggung jawab. Yang menjadi tanggung jawab tim ini gimana Pak? Apa sudah solid atau gimana secara timnya? Ya, Bang Munir, pemerintah provinsi ada tanggung jawabnya, tugasnya ada, dan kabupaten kota juga punya tanggung jawab. Jadi semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Apa kewenangan provinsi? Ya, kita melakukan koordinasi, fasilitasi, dan kontrol ya terhadap pelaksanaan daripada pengawasan ataupun monitoring ya atau pelaksanaan sidak ya. Jadi manakala ada kabupaten kota yang belum melakukan ketiga hal ini, kita akan surati ya. Kita surati agar mereka melakukan hal-hal monitoring, sidak, dan pengawasan ya terhadap barang-barang yang halal maupun non halal tadi. Nah, jadi tadi kembali lagi, saya tetap aja mengajak masyarakat supaya cerdas tadi dengan kata kuncinya klik. Ya. Klik itu apa? Kemasan, ya, perhatikan kemasannya. Ya. Baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya. Ini harus menyampaikan kepada masyarakatnya, lihatlah bahasa klik tadi. Jadi klik itu terhadap satu produk, lihat kemasan, ya. Lalu lihat labelnya, ya. Apakah kemasannya sudah sesuai dengan aturan main, peraturan yang sudah ditetapkan. Lihat labelnya berbahasa Indonesia apa enggak nih? Jangan-jangan tak ada bahasa Indonesianya, ya.
kemana ini mau mengkonsumsinya? Mengartikannya pun susah ya kan. Nah, lalu izin edarnya, klik ya kan, kemasan, label, izin edar, lalu kadaluarsa yang sudah kita bahas. Klik ini kata kunci untuk melihat produk kita ini terbebas daripada ya untuk mengkonsumsi yang baik. Ya, artinya konsumen begitu melihat yang 5 ini ada, terbebaslah dia dari keamanan, ya, dari keselamatan, dari kesehatan, dan terhadap lingkungan. Begitu, Bang. Baik, tapi apa sosialisasi ini masif dilakukan kepada masyarakat? Mungkin terkesan sepele ya Pak terkait dengan klik ini, tapi kan ini hal yang penting untuk kita sebagai masyarakat tahu terhadap hal ini. Apakah pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota yang memang terkait dengan hal ini lakukan sosialisasi masif terhadap ini? Baik, jadi kita setiap Juni tahun depan, tahun kemarin, dan mungkin tahun-tahun yang akan datang, kita terus merayakan hari ulang tahun konsumen cerdas. Ya, jadi dengan bahasa klik, ya, kita menggaungkan klik ini setiap Juni, ya, setiap tahun. Ya, tahun kemarin kita sudah lakukan, 2 tahun sebelumnya juga sudah kita lakukan. Ya, kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya jadilah konsumen yang cerdas dengan melihat hal-hal sebagai berikut, dengan kata kuncinya klik, ya, kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Ini luar biasa. Ya, Bu Munir. Jadi pemirsa TVRI di rumah jangan ragu-ragu lagi. Yang namanya konsumen cerdas itu harus menelaah, yaitu yang namanya klik. Klik itu apa? Kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Ini luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ragu ya. Kalau yang seperti karena kenapa? Intinya kan kita udah jelas gitu. Iya. Ya kalaupun ada kita temui, jangan ragu-ragu untuk melaporkannya. Ya. Orang ada LAPK, ada BPSK, ada perlindungan konsumen. Ya. Cuman yang belum ku dengar dari tadi, kalau seandainya ada konsumen mau melapor ke Deperindak kemana, Pak? Ini kita harus buka lagi. Iya kan, ya. Harus tahu juga kita kan. Silakan Pak Beko. Ya, jadi Dinas Perindak SDM ini, ya, selain kegiatan perdagangan, ya, juga melakukan kegiatan industri, ya, dan pembinaan. Itu semua rata-rata pembinaan terhadap para pelaku usaha di bidang perdagangan, di bidang industri maupun di bidang SDM. Nah, apabila terjadi, ya, kita katakanlah pelanggaran, ya. Nah, tadi konsumen ada melaporkan apakah kuantitas, kualitas daripada produk itu mengurangi rasa keamanan konsumen, maka mereka bisa melaporkan ke kami. Nanti kami juga akan meneruskan, ada namanya UPT perlindungan konsumen, ya. Ada tersendiri, ya. Namun demikian, mana yang bisa kami atasi, mana yang belum bisa, yang harus ditangani oleh kawan-kawan di UPTPK, mereka nanti akan bekerja sama dengan Lapak atau BPSK, Pak. BPSK, ya. Nah, itu di bawah kita semua, Bang Munir, ya, di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan SDM. Jadi punya underbau di bawah Perdagangan Dalam Negeri, ya, di bawah kita ini. Kita membentuk UPT namanya PK, jadi perlindungan konsumen, ya, untuk menangani kasus-kasus perlindungan konsumen. Nah, UPT PK membentuk lagi namanya BPSK, ya. Nah, di dalam BPSK itu ada Lapak dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing punya tanggung jawab masing-masing, ya. Jadi kalau di kita juga kita tangani tidak ada masalah. Ya. Banyak beberapa kasus yang kita tangani.
Contoh beberapa kemarin itu ada ya artinya kalau sudah terkait dengan perdagangan, pengawasan perdagangan, maka masuk di kita, ranahnya kita. Begitu ada masalah perlindungan konsumen, nanti kita kembalikan kepada UPTPK-nya, begitu. Jadi udah jelas ada bahwasanya UPT pelayanan konsumen rupanya ada unit pelayanan teknisnya udah dibuat, Ya, udah dibuat. sehingga silakan nanti tempat pelaporannya di situ kan begitu. Kalaupun ada problem-problem, permasalahan-permasalahan di lapangan, apalagi sampai merugikan. Yang jelasnya, Bang Padian, kan ini kata Pak Sujatmiko, kalau ada perselisihan laporkan ke kami begini. Sejauh mana prinsip Pak Padian, apakah sudah maksimal atau belum? Bahwa memang pengaduan atau penyelesaian sengketa ini atau permasalahan pengaduan ini kan memang idealnya akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah, Bang. Iya ya. Karena memang dia punya perangkatnya. Iya. Pak Miko ini kan setidaknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengamanatkan 2 tugasnya, yaitu pembinaan dan pengawasan. Iya. Ya, termasuk tadi erat kaitannya memberikan sanksi yang saya sampaikan tadi, itu pencabutan izin penarikan barang beredar ini kan itu juga perannya di di Dinas Perdagangan. Artinya OPD yang membidangi perdagangan di masing-masing provinsi kan berbeda, di setiap kota itu berbeda namanya. Jadi mestinya memang ini. Ya, walaupun sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan setidaknya kan ada 3 lembaga ini, Bang. Ada BPKN. BPKN ini tersendiri nih. Dia khusus kalau misalnya masif kasusnya, maka dia kebijakan, dia memberikan rekomendasi kepada presiden. Misalnya undang-undangnya harus dirubah atau misalnya peraturan harus diterbitkan untuk menangani persoalan-persoalan yang masif itu. Baru ada BPSK. BPSK ini dibentuk oleh Kementerian Perdagangan, Pak. Tapi fasilitasinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Iya. Provinsi Sumatera Utara itu atau provinsi yang ada di Indonesia memfasilitasi itu. Cuma kadang-kadang kan nggak mungkin lah gubernur mengurusi itu, maka fasilitasinya diberikan kepada Dinas Perdagangan. Baru ada LPKSM. LPKSM itu termasuklah kalau di Jakarta itu ada YLKI, kalau kita di Medan ada namanya LAPK. Dan ada LPKSM yang lain lagi gitu ya. Tentu yang 2 tadi yang disampaikan di awal itu difasilitasi oleh pemerintah, Bang Munir. Tapi kalau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ini nggak difasilitasi pemerintah. Mengapa kemudian harus ada LPKSM, misalnya LAPK itu, mengapa harus ada? Karena kadang-kadang ada disparitas jarak, Pak. Masyarakat ini lebih dekat perasaan dia kalau ngadunya ke LPKSM. Dan kemudian nanti pengaduan yang dari LPKSM inilah kita fasilitasi, termasuk ke BPKN dan ke BPSK. Jadi memang kondisi-kondisi ini yang memang sinergisitas ini. Memang dalam kaitan fungsi perlindungan konsumen ini mestinya, kalau tadi misalnya di Sperindak tadi ada yang sampaikan Pak Miko, UPT perlindungan konsumen ini mestinya lebih masif juga melindungi konsumen ini gitu. Jangan kemudian aktivitasnya diharapkan ini, aktivitasnya adalah seremonial saja gitu. Mestinya juga harapan kita ada pemberian sanksi juga kepada pelaku usaha, Bang Munir gitu. Ya, luar biasa. Jadi makin transparan, semuanya ternyata punya tanggung jawab. Ternyata ada satu lembaga konsumen, perselisihan konsumen swadaya masyarakat. Ya. Ya, kita harapkan juga ini berperan aktif dan lebih melekat di hati masyarakat. Yang jelasnya di dalam kapasitas ini kita dengarkan dulu closing statement yang pertama kami harapkan dari Pak Sujatmiko, arahannya kepada masyarakat apa, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Munir. Mengakhiri pertemuan kita ini, saya mengharapkan kepada masyarakat, terutama konsumen di Sumatera Utara, dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, marilah kita menjadi konsumen yang cerdas. Ini selalu saya himbau, selalu saya utarakan di dalam momen apapun, kesempatan apapun, untuk belanja itu melihat kepada yang 5 hal tadi. Ya, belanja, perhatikan dengan bahasa istilah klik dengan
kepanjangan daripada klik itu adalah memperhatikan kemasan, apakah kemasan itu sudah baik, higienis, sehat, ya. Lalu labelnya benar tidak ini sudah berbahasa Indonesia, ya. Ada makanan luar ternyata tidak berbahasa Indonesia, ini juga melanggar ketentuan kita. Dan juga izin itu termasuk sebenarnya bukan hanya izin edar, tapi ada izin halal, SNI dan lain sebagainya yang ditetapkan, termasuk izin edarnya tadi, lihat makanan luar ataupun makanan dalam, ya, dan tentunya kadaluarsanya yang perlu diperhatikan dalam hal berbelanja. Demikian barangkali statement kita. Terima kasih. Kemudian silakan kemudian ini luar biasa. Ya tentu Singkat harapan kita kepada masyarakat ya, dalam membeli produk barang itu hindari kalau bisa produk-produk makanan dan minuman itu atau juga kosmetik yang lain-lain yang mencantumkan tanggal daluarsa itu mestinya 2 bulan sebelum tanggal daluarsanya habis jelang Lebaran ini mestinya dihindari untuk dibeli. Selanjutnya kepada pemerintah khususnya BPOM, kami berharap tetap melakukan random check ya, random artinya sidak random supaya kemudian pelaku usaha juga sadar dan aware terhadap kewajibannya menjaga produknya dari ekses negatif. Betul. Termasuk tadi tanggal daluarsa itu. Saya kira begitu Bang Menteri. Ya, luar biasa pertemuan kita ini. Memang kalau untuk menciptakan rasa puas itu relatif. Tapi menciptakan kepuasan atas keinginan konsumen dimaksimalkan untuk dapat kita maksimalkan. Yang jelasnya waktu juga yang memeriksakan kita, satu hal harapan. Belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak boleh berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Nasion, sarjana hukum, dan rekan saya Syifa Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda, dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini terimalah persembahan lagu dari kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.